Ya. Tingkatan cara sholat bagi yang tidak mampu berdiri adalah sebagai berikut. 1. Sholat berdiri akan tetapi agak membungkuk. Agak membungkuk. Ini tidak tegak seperti ini. Tidak tegak seperti ini. Gini. Dia mampu, tidak mampu gini, tidak mampu. Cuma kalau gini mampu. Halas dengan ukuran seperti ini. Oke, ya. Ini nomor 2 ya. 2. Jika tidak mampu maka sholat berdiri dengan lutut. Kalau tidak mampu berdiri dengan lutut. Itu ya. 3. Jika tidak mampu maka sholat dengan cara duduk, dan yang lebih utama adalah dalam posisi iftirash. Iftirash ya. Alal azhar. Iftirash itu seperti duduk tasyahudul awal. Itu iftirash. Oke. Begitu juga kalau mau sholat sunnah. Jadi sunnah apa? Duduk iftirash itu sunnah di 6 masalah. Duduk dalam bentuk iftirash sunnah di 6 masalah. Masalah yang pertama, kalau tidak mampu duduk dengan apa? Salat fardu dengan cara berdiri, maka dengan duduk kan? Duduknya dengan bentuk iftirash. Tahu bentuk iftirash? Seperti tasyahudul awal. Bentuk. Lah, masalah yang kedua, kalau di tasyahudul awal, maka dengan cara sunnah, dengan cara duduk, dengan cara apa? Iftirash. Yang ketiga, kalau makmum masbuk, dia untuk pribadinya dia bukan tasyahud akhir. Tapi karena imam duduk di tasyahud akhir, misalnya inti masuk mau salat isya, imam di posisi tasyahud akhir. Inti masih rakaat pertama masihan. Lah, bagaimana duduknya inti? Duduk seperti tawarruk apa iftirash? Iftirash. Yang keempat, kalau inti mau ngerjakan sujud sahwi. Kalau mau ngerjakan apa? Sujud sahwi. Misalnya anak salat subuh tidak baca kunut. Waktu baca tasyahud ini at-tahiyyat mubarakatuh, duduknya bentuknya tawarruk apa iftirash? La, iftirash. Kenapa? Karena masih akan mengerjakan sujud sahwi. Setelah mengerjakan 2 sujud baru ana rubah bentuknya ana dalam bentuk tawarruk baru salam. Bentuk. Yang kelima jasadul istirahah. Jasadul istirahah. Apa jasadul istirahah ini? Setelah kita sujud yang pertama kan duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua. Lah kemudian duduk lagi sebentar sebelum naik ke rakaat kedua. Itu namanya jasadul istirahah. Bentuknya seperti apa? Seperti bentuk yang paling utama adalah iftirash. Bentuk yang paling utama berapa? Iftirash. Yang keenam apa? Yang keenam apa? Sunnah iftirash di berapa masalah? Di 6 masalah. Yang keenam apa? 1, 2, 3, 4, 5 sudah kita lah. Yang keenam? Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir tawarruk. Nah. Yang keenam apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal sudah belum? Sudah. Apa yang keenam tadi? Berbaring. Hah? Berbaring iya, na'am. Kalau sekiranya setelahnya tidak mampu duduk baru berbaring. Cuman ini 6 bentuk, 6 semuanya iftirash semuanya di 6 masalah. Kita sunnah duduk iftirash di 6 masalah. 1, 2, 3, 4, 5 sudah tersebut, tinggal 1. Apa? Yang bisa dapat hadiah. Hah? Yang bisa dapat hadiah. Terakhir tawarruk. Hah? Tawarruk? Iya. Sama, sudah. Sudah di awal. Sudah. Yang belum tinggal 1, Bos. Sama. 2 rakaat kalau dia tasyahud terakhir duduknya tawarruk. Nah. Tak kasih waktu 24 jam sampai besok. Saya besok pagi jam 7, tapi dengan syarat tak boleh nanya, harus dari kitab. Tamam. Yang intinya 6 ini disunahkan tawarruk. Apa disunahkan iftirash? Apa bobitnya? Kita tidak hafal 6 masalah ini. Apa bobitnya sehingga kita dengan satu bobit, satu kalimat ini kita hafal 6 ini. Definisinya kalau sekiranya setelah duduk masih akan ada gerakan. Betul? Idza kan ya'qubul harakah, maka disunahkan untuk iftirash. Idza kan ya'qubuh salam, maka disunahkan tawarruk. Kalau setelahnya ada gerakan maka iftirash. Kalau setelahnya ada salam maka tawarruk. Ini jawabannya, Bos. Kalau setelahnya ada gerakan itu sunnah iftirash. Kalau setelahnya mengucapkan salam maka sunnah
tawarruk. Ini definisinya dipegang. Ini ngapalkan masalah sulit. Tapi inti apalkan definisinya apa? Oke. Lah, misalnya sekarang masalah ula apa? Tidak mampu berdiri. Hah? Tidak mampu berdiri. Kan masih ada gerakan setelahnya. Oke. Masih ada gerakan rakaat kedua, ketiga, keempat. Yang kedua, Tasyahud awal. tasyahud awal masih ada gerakan, mau naik ke rakaat ketiga. Berarti bukan salam setelahnya tasyahud ini. Setelah duduk ini bukan salam. Yang ketiga, Makmum masbuk. makmum masbuk, masih ada gerakan setelahnya meneruskan sholatnya dia. Yang keempat, Akan sujud. waktu mau sujud sahwi, masih kan dia tasyahud terakhir sekarang, sudah baca tasyahud terakhir, cuma masih akan sujud sahwi, ada gerakan masih. Yang kelima, Jasa istikharah. jastal istirahah. Jastal apa? Istirahah. Lah itu akan ada gerakan nanti apa? Pindah ke rakaat kedua. Lah semuanya ada gerakan. Lah kalau ada gerakan berarti sunnah iftirosh. Kalau tidak ada gerakan kecuali setelah salam, setelahnya maka sunnah tawarruk. Lah ini di berapa masalah? Ini di 6. Ini tadi. Cuman tinggal yang ke-6 aja apa? Duduk di antara dua sujud. Hah? Duduk di antara Belum dibawa? Belum. Lah ini nanti dapat hadiah nanti. Ini yang dimaksud. Ini kan 6. Al-julus sebenarnya sajdatain. Itu yang ke-6. Untuk duduk di antara apa? Dua sujud. Untuk itu yang ke-6 itu apa? Sunnah iftirosh. Jadi kalau ditanya sunnah iftirosh itu bentuknya kita sholat duduk dalam bentuk iftirosh di berapa masalah? Di 6 masalah. Apa definisinya dari 6 masalah ini? Kalau setelahnya duduk ini masih ada gerakan, bukan salam. Tapi kalau setelahnya duduk ini ada salam, tidak ada gerakan lagi sudah, berarti sunnah tawarruk. Jadi di 6 masalah. Begitu ya. 3. Duduk iftirosh, yaitu dengan meletakkan kaki kiri di bawah pantat sebagai tempat duduk dan mengarahkan jari-jari kaki kanan menghadap ke arah kiblat. Dibeginikan. Jadi kaki kanannya berdiri tegak. Seperti tasyahudul awal. Betul ya? Duduk tawarruk, yaitu duduk di atas pantat kiri dan mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan seperti duduk pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir ya. 4. Jika tidak mampu, maka sholat dengan cara berbaring. Dan yang paling kalau tidak mampu duduk, halas jangan berbaring sebelah kanan atau berbaring sebelah kiri. Cuman yang lebih utama sebelah kanan. Seperti kayak keadaannya jenazah mayit waktu ditaruh di liang kubur, berbaring ya. Dan yang paling afdol adalah berbaring di atas lambung sebelah kanan. Sebelah kanan ya. 5. Jika tidak mampu, maka sholat dengan cara terlentang. Kalau tidak mampu dengan cara terlentang. Cuma bagaimana ngadep kiblatnya? Ngadep kiblatnya sekarang di masalah ini adalah dengan wajah dan kaki. Jadi wajahnya dikasih bantal sini di kepala sehingga wajahnya ngadep kiblat dan kakinya ngadep kiblat. Ngadep kiblat dengan berapa? 2. Dengan wajah dan kedua kaki. Lah, kalau sudah posisinya mustalqi seperti ini, maka waktu dia salam tidak boleh noleh kanan atau kiri. Kalau sampai noleh assalamualaikum warahmatullahi batal salatnya dia. Kenapa? Karena sekarang ini kalau sudah sholatnya dalam kondisi berdiri berbaring begitu, maka ini wajah kedudukannya sama dengan dada. Misalnya sekarang sholat orang yang sehatul afiat berdiri sholatnya waktu salam dengan dadanya gini, assalamualaikum, batal salatnya dia. Tapi kalau hanya wajah tidak batal. Lah kalau sudah sholatnya mustalqi, maka kedudukannya wajah ini bimanzil atau sadr. Kedudukannya apa? Dada. Kalau sudah kedudukannya dada, maka tidak boleh iltifat di sini. Oleh karena itu sebagian ulama membuatkan teka-teki masalah fikih, bagaimana bentuk gambaran dari seseorang yang sholat tatkala dia iltifat, tatkala dia noleh waktu salam, sholatnya jadi batal. Yaitu gambarannya kapan? Kalau orang ini sholat dalam posisi mustalqi. Begitu Pak ya? 6. Jika tidak mampu, maka sholat dengan cara terlentang dan berisyarat dengan kelopak matanya. Dengan kelopak matanya. Kalau tidak mampu sudah dia, gerakannya semua tidak bisa gerak semuanya. Halas dengan matanya dia, seakan-akan ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kalau masih tidak mampu kelopak matanya, halas dengan hatinya dia. Dia akalnya ada, cuman gerakan mata sudah bisa semua sudah. Nah, dengan hatinya dia, seakan-akan ruku, seakan-akan qiyam, seakan-akan takbir sampai akhir salat. Itu ya. 7. Jika masih tidak mampu, maka cukup dengan menghadirkan semua pekerjaan sholat di dalam hatinya. Iya. Nah kalau tidak mampu, ya sudah disolatin itu namanya. Itu ya.
Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun berdiri tatkala sholat fardu. Satu, hal-hal yang diperbolehkan bagi seseorang untuk sholat fardu dengan cara duduk diantaranya adalah jika dalam keadaan sakit dan tidak ada kemungkinan untuk mengobati penyakitnya kecuali dengan cara duduk. Duduk ini ma'dzur dia. Dia ada mungkin cara untuk mengobati penyakitnya kecuali dengan cara duduk. Katanya dokter, kalau kamu sholat duduk fardunya, maka insya Allah ada kemungkinan untuk bisa mengobati penyakitnya kamu. Tapi kalau kamu maksa berdiri tidak bisa. Maka dalam hal ini boleh duduk ya. Ya. Atau berbaring, maka diperbolehkan sholat fardu dengan cara duduk tanpa wajib mengqadha. Tanpa wajib mengqadha. Kalau sembuh wajib qadha, dia dalam keadaan ini 2 bulan 3 bulan dia berobat. Apakah setelah sembuh wajib qadha? Tidak wajib qadha. Kenapa? Karena waktu sholat dalam keadaan ma'dzur dia tidak mampu untuk berdiri. Betul ya? Jika sering keluar hadas, daimul hadas. Jika sholat berdiri keluar hadas, dan jika sholat dengan cara duduk tidak keluar hadas. Nah, dia kalau doanya duduk tidak keluar hadisnya dia. Tapi kalau dia maksa berdiri keluar tetesan kencing atau angin dan lain-lain ya. Maka wajib sholat fardu dengan cara duduk dan tidak wajib mengqadha. Tidak qadha. Sholatnya lah fardunya dengan cara duduk tiap hari. Ini tidak wajib qadha. Kenapa? Karena kalau dipaksa dia untuk berdiri, maka akan menyebabkan keluarnya hadas. Lah hadas itu membatalkan sholat bil marrah, membatalkan syarat. Kalau ini hanya ninggalkan qiyam, sedangkan qiyam itu tidak wajib kecuali bagi orang yang mampu. Itu apa ya? Jika sholat berjamaah tidak mampu. Tapi berdiri, kalau ninggalkan tohara, tidak ada yang mengatakan ulama boleh sholat tanpa wudhu, kecuali kalau ma'dzur. Itu apa ya? Jika sholat berjamaah tidak mampu berdiri, sedangkan jika sholat munfarid sendiri mampu berdiri. Nah, sekarang ada lagi misalnya, karena kalau sholat berjamaah karena imam manjangkan bacaannya tidak mampu anda suruh berdiri, harus duduk sholat fardunya. Tapi kalau sholat munfarid anda mampu berdiri karena anda baca ukuran surat yang paling pendek misalnya. Lah gimana sekarang? Sholat berdiri karena dia munfarid atau lebih utama dia sholat duduk bersama imam, ya? Maka boleh baginya untuk sholat berjamaah dengan cara duduk dan tidak wajib mengqadha. Boleh, mau ngikuti. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah merupakan syarat sahnya sholat. Tidak sah sholat munfarid. Ya? Dan yang lebih utama dalam masalah ini adalah sholat dengan cara munfarid. Kenapa? Karena kalau kita sholat munfarid hanya pas ketinggalan fadilah jamaah. Tapi kalau kita paksa sholat berjamaah dengan cara duduk, kita ninggalkan rukun, yaitu apa? Kewajiban berdiri di sholat fardu. Jadi mana yang lebih ringan? Lebih ringan itu kalau meninggalkan jamaah daripada meninggalkan rukun. Jadi, makanya katanya ulama yang lebih utama di masalah ini adalah duduk dengan apa? Sholat berdiri dengan cara munfarid lebih utama daripada duduk dengan cara berjamaah. Begitu ya. Jika sholat dengan cara duduk mampu menghadap ke arah kiblat. Nah, misalnya kalau dia duduk dengan cara duduk mampu menghadap kiblat. Misalnya gimana gambarannya? Di Safinah. Karena anginnya kencing, kalau dia berdiri pusing. Tapi kalau dia duduk bisa menghadap kiblat. Kalau dia berdiri arahnya kiblat itu angin kencing, dia tidak mampu. Misalnya ini, ayo. Sedangkan jika sholat berdiri tidak mampu menghadap ke arah kiblat, maka wajib sholat dengan cara duduk. Wajib kalau sekarang. Sebab kalau sekarang kalau tidak duduk maka akan meninggalkan syarat daripada syarat sahnya sholat, yaitu menghadap kepada arah kiblat. 2. Mampu sholat dengan cara berdiri, akan tetapi tidak mampu untuk ruku dan sujud karena sebagian orang begitu juga. Kadang sakit di tulang, sakit di ujung tulang kaki ini. Jadi waktu ruku tidak mampu dia ruku, tapi kalau berdiri tegak mampu. Sujud tidak mampu, dia naik turunnya sujud tidak mampu karena kakinya, lututnya sakit, ya. Karena sebab penyakit yang terdapat pada punggung atau badannya. Iya. Maka dalam masalah ini wajib baginya untuk tetap sholat dengan cara berdiri. Berdiri, loh sujudnya gimana? Rukuknya gini, sujudnya tambah sedikit. Cuman selalu dari mulai awal sholat sampai akhir sholat dia berdiri. Karena tidak mampu untuk nasallahu afiyah. Sebagian orang pernah operasi di punggungnya, tidak bisa gerak, tidak bisa gini pun, tidak mampu dia. Atau sebagian orang di sininya pakai tulang, pakai apa? Besi. Itu karena pecah nasallahu afiyah. Itu tidak mampu digerakkan. Lah bagaimana halas ini berdiri sholatnya dia? Setelah sholat dia duduk. Itu semampunya dia. Cuma dari awal sholat sampai akhir sholat dia berdiri. Ayo. Dan pada waktu ruku serta sujud, yaitu dengan cara menunduk dengan punggungnya jika mampu.
Dan jika tidak mampu, maka dengan menundukkan leher dan kepalanya. Boleh gini ya. Kalau mampu masih nunduk begini. Kalau tidak mampu, lehernya aja bes. Cuman untuk sujud lebih ditundukkan lagi. Ayo. Dan jika tidak mampu, maka dengan menundukkan kepalanya. Dan jika tidak mampu, maka dengan menggerakkan bulu matanya. Bulu matanya ini rukuk, ini sujud. Ayo. Dan jika tidak mampu, maka dengan menggambarkan dalam hatinya rukuk. Kalau tidak mampu dia sama sekali, hatta matanya juga tidak bisa gerak sama sekali. Halas di hatinya dia posisi berdiri, di hatinya dia sekarang rukuk, sekarang i'tidal, sekarang sujud yang pertama, sekarang duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Oke, kemudian baca Fatihah lagi. Ya. Rukun yang keempat, membaca suratul Fatihah. Ya. Hukum membaca suratul Fatihah. Wajib membaca suratul Fatihah tatkala salat fardu atau salat sunnah. Tidak ada bedanya. Membaca surat Fatihah ini wajib bagi salat fardu atau salat sunnah. Yang kedua, imam atau makmum. Betul. Yang ketiga, salat sirriyah atau jahriyah. Betul. Itu semuanya wajib baca surat Al-Fatihah. Tidak mungkin gugur kewajiban baca surat Fatihah kecuali di satu masalah, yaitu kalau seorang makmum yang masbuk. Kita masuk ke masjid, dapatkan imam di posisi ruku, maka kita takbir, langsung kita ruku, dan imam yang nanggung Fatihahnya kita. Oke, gimana gambaran masalahnya? Kita masuk masjid, kelihatan imam di posisi ruku, kita takbir Allahu Akbar, langsung kita ruku kan? Nah, ruku. Siapa yang bukannya kewajibannya kita baca Fatihah pada setiap rakaatnya? Iya. Cuma karena ana posisinya sebagai makmum masbuk, maka imam yang nanggung Fatihahnya ana. Imam bisa nanggung Fatihahnya ana kalau dua syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama, tiga syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama, imam mutatahhir. Kalau imam terbukti nanti muhdits, tidak menanggung sama sekali. Syarat yang kedua, di selain rakaat yang lebih, rakaat Allah takuna rakaat zaidah. Misalnya imam dibangun rakaat kelima, tidak lupa, sholat zuhur 5 rakaat misalnya. Terus anda dapatkan di posisi ruku, imam nunggu Fatihahnya enggak? Betul. Imam nunggu Fatihahnya, anda enggak nunggu sama sekali. Kenapa? Karena imam di rakaat zaidah. Faham maksudnya gambarannya? Jadi anda masuk ke masjid, dapatkan imam, ternyata imam ini lupa bangun di rakaat ke 5. Anda dapatkan, akhirnya kemudian anda takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, takbir, kemudian rukuk. Wah, yang kemudian ternyata ini rakaat yang kelima, maka tidak nanggung, maka anda harus nambah 1 rakaat. Yang kelima karena makmum masbuk. Kalau makmum tidak masbuk, imam yatahammal, muafik. Anda dari pertama sholat, imam takbir, anda takbir, cuman anda diem. Setelah imam mau rukuk, baru anda mau Fatihah, tidak cukup waktunya rukuk sama dia, batal sholatnya. Kenapa? Karena muafik. Karena makmum ada dua, ada namanya makmum muafik, ada namanya makmum masbuk. Siapa makmum masbuk itu definisinya? Yaitu yang nututin di posisi berdirinya imam, dari mulai dia takbir sampai imam rukuk di waktu yang tidak cukup untuk baca Fatihah, atau dapatkan imam di posisi yang sudah rukuk. Di dua masalah ini dinamakan makmum masbuk. Muafik kapan? Muafik kalau dari mulai sholat dia, atau dari mulai pertengahan sholat, cuman dari mulai dia takbir sampai imam rukuk cukup, seandainya baca Fatihah akan cukup, tapi dia tidak baca Fatihah. Ini namanya makmum muafik. Kalau muafik wajib dia baca Fatihahnya dia sampai dia selesai, meskipun ketinggalan rukuk sama imam tidak masalah, tetap dapat rakaat. Ya. Wajib membaca suratul Fatihah tatkala salat fardu atau salat sunnah pada setiap rakaat, baik imam atau makmum, salat berjamaah atau munfarid, kecuali bagi makmum masbuk yang terlambat, maka tidak wajib baginya untuk membaca suratul Fatihah. Masbuk adalah orang yang mendapatkan imam dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan berdiri, akan tetapi waktunya tidak cukup untuk membaca suratul Fatihah. Nah, tuh. Seperti Anda bilang sama ente bahwa makmum itu kan ada dua, ada namanya muafik, ada namanya masbuk. Lah muafik ini berbeda hukumnya dengan masbuk di beberapa masalah. Muafik ini berbeda dengan masbuk di beberapa masalah. Ada sekitar 5 atau 6 masalah. Pertama, kalau muafik wajib meneruskan Fatihahnya, tidak boleh meninggalkan Fatihah. Kalau masbuk, imam nanggung di rakaat pertamanya. Yang kedua,
Ini tak kasih PR nih. 2, 2, 3, 4, 5. Ini Gif, ini cari. Besok pagi dibawa. Tamam. Apa bedanya makmum muwafiq sama masbuk di berapa masalah? Masalah pertama berapa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa? Besok pagi bawa ini. Supaya ada kerjaan untuk dicari di rumah. Ini Gif ya. Cara membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah tatkala salat boleh dengan hafalan atau membacanya boleh. Dengan bawa Al-Qur'an. Misalnya sekarang satu orang hafal Fatihah, kita semua hafal Fatihah, kita mau baca Al-Qur'an bahkan kita baca Fatihah, tidak masalah. Dapat 2 pahalanya kita, pahala baca sama pahala mandang Al-Qur'an. Ya. Atau ditalkin oleh orang lain. Atau misalnya baru masuk Islam dia tidak hafal Fatihah dan tidak mau megang Al-Qur'an, tidak ngerti cara baca dan lain-lain, ditalkin sama temennya. Temennya di luar sholat, talkin Fatihahnya tidak masalah. Ayo. Dalil membaca suratul Fatihah. Dalil diwajibkannya untuk membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat adalah firman Allah, "Faqra'u ma tayassara minhu." Artinya maka bacalah apa yang mudah bagimu darinya Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, "La salata liman lam yaqra' fiha bi Fatihatil kitab." La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Artinya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Tidak cukup sholat tanpa membaca suratul Fatihah di dalamnya. Syarat Imam Syafi'i, sebagian ulama seperti Hanafiyah tidak wajib baca Fatihah. Surat apapun yang dibaca cukup di sholat harus Fatihah. Karena dia ngambil secara umum dari firman-Nya Allah, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Cuman umumnya ayat ini oleh Imam Syafi'i dikhususkan dengan hadis, "La salata liman lam yaqra' bi ummil kitab." Ummul kitab Al-Fatihah. Jadi ada namanya taksis ba'dal umum, ba'dal tawis, ba'dal umum. Ditaksiskan umumnya ayat dengan hadisnya Rasulullah ya. Syarat-syarat membaca suratul Fatihah. Supaya Fatihahnya kita sah, harus syarat-syaratnya terpenuhi ya. Syarat-syarat membaca suratul Fatihah ada 8. Nah, kalau 8 syaratnya terpenuhi maka Fatihahnya itu dihukumin sah ya. 1. Tertib antara lafaz-lafaznya. Iya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin sampai waladhdallin. Lah, Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri apakah ayat Fatihah? Termasuk ayat dari surat Fatihah apa enggak? Nah, ada perbedaan antara ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dia ini ayat basmalah ini termasuk surat daripada Fatihah. Sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan bukan. Seperti begitu juga yang Bismillah di awal Baqarah, awal surat An-Nisa, Al-Imran sampai An-Nas. Wal khilaf antara Syafi'i sama Malik itu di selain basmalah yang ada di surat An-Naml, innahu min Sulaimana wa innahu Bismillah. Kalau yang itu sudah bittifaq seluruh ulama mengatakan ayat Al-Qur'an. Sekarang kalau dikatakan basmalah ini bukan ayat di surat Al-Fatihah, bukan ayat di surat Al-Baqarah sampai An-Nas, kenapa ditulis Al-Qur'an? Kita menjawab al-mazhab Malik. Dijawab ditulis Al-Quran karena 2 sebab. Pertama di tabarruk, yang kedua lil fasl. Untuk tabarruk, yang kedua untuk fasl, untuk pemisah antara surat dengan surat. Kalau mazhab Syafi'i, dia itu bebas masalah itu Fatihah menurut kesepakatan seluruh ulama Syafi'iyah dan al-asah fi ghairiha. Menurut pendapat yang kuat termasuk surat Al-Baqarah di waktu di Baqarah, termasuk surat Al-Imran di waktu di Al-Imran sampai akhir An-Nas. Jadi, yang intinya apa? Yang intinya kita harus membaca surat Fatihah sesuai tertibnya yang ma'ruf. Bismillah dulu, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian Ar-Rahmanirrahim sampai akhir. Ayo. 2. Berturut-turut mualah. Berturut-turut. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian diam dulu. Setelah 2 menit, 3 menit baru teruskan. Tidak, batal sudah. Harus diulang lagi Fatihahnya. Ayo. Maka tidak boleh berhenti antara lafaz-lafaznya dalam waktu yang terlalu lama. Terlalu lama, tidak boleh berhenti ya. Atau sebentar dengan maksud memutus bacaan. Kecuali berhenti untuk beberapa perkara berikut ini. Berhenti maka ada perkara-perkara kalau inti berhenti tidak batalkan Fatihahnya inti. Ya. Maka tidak membatalkan bacaan Fatihahnya. Yaitu jika berhenti untuk membaca zikir dan dilakukan karena lupa atau tidak mengetahui hukum. Baca zikir misalnya karena lupa, tidak tahu hukum. Misalnya Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, la ilaha illallah. Karena lupa atau karena tidak tahu hukum, kemudian dilanjutkan tidak apa-apa. Ya. Jika berhenti untuk perkara-perkara yang sunnah dalam sholat. Misalnya apa ya? Di antaranya mengucapkan lafaz amin
Nah, waktu dia misalnya tengah apa namanya itu, dia baca Fatihah bersama dengan Fatihahnya imam. Kemudian imam itu selesai Fatihahnya sebelum Fatihahnya dia. Dia masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedangkan imam baca waladhdallin, maka boleh diputus dengan kalimat amin, diteruskan Fatihahnya dia. Begitu ya? Membaca ta'awud. Ta'awud. Ya. Sujud tilawah bersama imam. Membaca ta'awud misalnya ada ayat azab, dia baca ayat, ya. Atau sujud tilawah tengah-tengah dia makmum ini baca Fatihah, tengah-tengah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam baca ayat sajdah dan sujud tilawah. Apa hukumnya? Ente sujud sama dia, setelah sujud diulang Fatihahnya, tidak diteruskan. Diteruskan Fatihahnya, bukan diulang dari awal. Itu perkecualian ya. Dan membenarkan bacaan sang imam. Misalnya imam ada salah di ayat surat yang dibaca, kemudian imam dibetulkan. Atau mengasih tanda kepada imam subhanallah dan lain-lain. Itu tidak batalkan apa? Tidak batalkan surat Fatihah yang inti baca. Paham ya? 3. Menjaga huruf-hurufnya. Kan huruf-hurufnya Fatihah? Berapa hurufnya Fatihah? 155 atau 156. 156. Kalau kalimatnya Fatihah 7. Sab'al mathani. Begitu ya. Ini 156 kalau kita baca Maliki. Kau 155 Maliki. Boleh dua ini, boleh itu. Begitu ya. Menjaga huruf-hurufnya dari terjadinya perubahan dan tidak boleh ada bacaan yang salah lahan yang dapat merubah makna suratul Fatihah. Lahan yughayyir makna. Kalau lahan la yughayyir makna tidak madur. Begitu ya. 4. Memperhatikan tasdid-tasdidnya. Nah, tasdidnya misalnya iyyaka na'budu. Kalau dibaca iyyaka, alas hilangkan satu huruf inti. Karena setiap syiddah itu manzilatul harf. Begitu ya. Terdapat pada 14 tempat 14 dan akan tempat, datang ya. pembahasannya. Nah, akan dibahas nanti. Terus bagaimana kalau lafaz yang tidak ada tasdidnya yang ditasdidkan, atau lafaz yang ada tasdidnya yang ditahfifkan? Akan datang pembahasannya, ya. Kesimpulan hukum jika menambah atau meninggalkan tasdid pada suratul Fatihah. Jika menambah tasdid pada lafaz yang tidak terdapat tasdid, tidak ada lafaznya, tidak ada tasdid, cuman ente tambah tasdid, ya. Maka hukumnya adalah tidak sah bacaan Fatihahnya pada kalimat tersebut. Yang tidak ada tasdid ditambah, ditasdid. Maka hukumnya Pak, hukumnya bacaan tersebut, ayat tersebut tidak sah. Bukan artinya Fatihah semua tidak sah, lah. Bacaan ayat tersebut tidak sah. Ya. Dan wajib mengulangnya dengan lafaz yang benar. Lafaz yang benar kemudian teruskan ya. Contoh pada lafaz siratal ladzina ditambah tasdid sehingga menjadi as-siratal ladzina. As-siratal. Siratal ladzina tidak ada tasdid, ente tambahin shadnya, tambahin tasdid as-siratal. Begitu. Ente maksa diri. Lah, itu apa hukumnya? Kalimat as-sirat itu aja yang batal. Artinya Pak, ulangi lagi di posisi yang betul kemudian teruskan istilahnya apa? Bukan artinya bacaan Fatihahnya semua batal, apalagi Fatihahnya salatnya batal, enggak. Begitu ya. Jika meninggalkan tasdid pada lafaz yang terdapat tasdidnya, seperti kayak iyyaka, ada tasdidnya. Lah iyanya dibaca iyyaka. Begitu ya. Maka perincian hukumnya adalah, nah, itu kalau tadi kalau apa? Kalau tidak ada tasdid ditambah tasdid, hukumnya apa? Kalimat tersebut batal dan wajib diulangi kemudian diteruskan. Arafna. Sekarang masalah yang kedua, kalau yang ada tapi dihilangkan. Nah, ada perincian hukumnya ya. Jika tidak menyebabkan perubahan pada maknanya, kalau sekiranya tidak merubah makna ya, maka tidak batal salatnya. Tidak batal salatnya ya. Yang pertama, hukum yang pertama. Yang kedua, begitu juga dengan bacaannya. Bacaan juga tidak batal. Jika menyebabkan perubahan pada maknanya, jika berubah makna, itu apa ya? Maka tidak sah bacaannya. Bacaannya tidak sah. Kalau diteruskan salatnya dalam keadaan bacaan tidak sah, batal salatnya. Ayo. Dan batal salatnya. Ayo. Kalau diteruskan, kalau diulang lagi tidak, ya. Hal ini jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukum. Itu apa ya? Contoh, membaca iyyaka na'budu dengan tahfif pada huruf ya, maka batal salatnya karena merubah maknanya menjadi sinar matahari. Iyyaka itu sinar matahari. Begitu ya. Dan jika membaca dengan disengaja dan mengetahui hukum, maka orang tersebut menjadi kafir. Nasallallahu alaihi nyebut iyyaka menyembahnya matahari, sinarnya matahari. Nasallallahu alaihi. Kalau iyyaka kamu. Begitu ya. 5.
harus membaca semua ayat dalam suratul Fatihah semua termasuk basmalah. Kalau meninggalkan basmalah maka hukumnya sebelum keluar masuk yang syarat yang kelima kita harus pahami masalah nambah tasdid sama ngurangi tasdid. Hukumnya apa kalau nambah tasdid? Kalau misalnya ini kalimat ada tasdid kita tambahin, batal bacaan. Nah, hukumnya apa? Bacaannya batal. Yang kedua, wajib mengulangi dalam bentuk yang sah. Tapi kalau ada tasdid kita hilangkan tasdidnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Batal bacaannya. Kapan? Tidak apa dulu? Jika mendapat merubah makna. Nah, tuh. Kalau ngerubah makna apa enggak? Imam ngerubah makna atau tidak ngerubah makna? Kalau ngerubah makna maka batal salatnya. Jadi batal bacaannya juga batal salatnya kalau diteruskan. Kalau tidak merubah makna, itu tidak batal salatnya dan tidak batal bacaannya. Jadi ini perlu dihafalkan. Jadi apa perincian hukumnya? Jangan tuh 5 menit besok pagi lupa. Jadi yang masalah pertama apa? Tidak ada tasdidnya dikasih Tasdid. Yang kedua ada tasdidnya dihilangkan Tasdid. Iya. Dibalikin sebaliknya. Jadi kalau itu tidak ada tasdidnya ditambah tasdid maka hukumnya batal bacaannya. Jadi wajib ngulang dengan cara yang betul. Kalau ada tasdidnya dihilangkan tasdidnya dibagi menjadi dua. Ada kalanya ngurubah makna, ada kalanya tidak ngurubah makna. Kalau ngurubah makna hukumnya batal bacaannya dan batal sholatnya jika tetap diteruskan. Tidak batal kalau tidak ngurubah makna maka tidak batal sholatnya dan tidak batal bacaannya. Ayo. 5. Harus membaca semua ayat dalam suratul Fatihah termasuk basmalah. Termasuk basmalah, ya. Kenapa kalau dibilang termasuk basmalah? Untuk jelaskan bahwa ada khilaf di antara ulama basmalah itu termasuk ayat Fatihah apa tidak. Seperti kadang kita di Haramain itu imam begitu takbir Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Mana basmalahnya? Basmalah dalam mazhabnya mereka bukan ayat di Fatihah. Ada sebagian ulama di antaranya Hudzaifah dan lain-lain itu yang baca tapi sirran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihahnya basmalah dibaca sirran, ya. Jika tidak dibaca, maka hukum salatnya tidak sah. Dikarenakan Rasulullah telah menghitungnya termasuk dalam ayat-ayat Fatihah. Nah, hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Yang ngatakan ini kita Syafi'i kan ini basmalah termasuk ayat Fatihah kan? Sehingga jumlah ayatnya Fatihah 7. Yang mengatakan basmalah bukan ayat Fatihah termasuk 7 juga ayat suratnya Fatihah ini. Mereka dengan mereka yasmu ghairul siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat, ghairul maghdubi 'alaihim waladhdallin ayat. Yang mengatakan basmalah termasuk Fatihah 7, jumlahnya ayatnya Fatihah. Yang mengatakan basmalah itu bukan ayat Fatihah 7 juga ayatnya Fatihah. Sab'a amrani. Cuman bagaimana cara ngitungnya aja. Itu ya. Kalau yang mengatakan basmalah termasuk ayat daripada Fatihah itu ghairul maghdubi sampai akhir satu ayat. Ya. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah, ayat basmalah bukan termasuk ayat dalam suratul Fatihah. Malik sama Abu Hanifah mengatakan basmalah bukan ayat dalam suratul Fatihah, ya. Dan tidak wajib dibaca tatkala membaca suratul Fatihah. Ya. Jumlah kalimat dalam suratul Fatihah yaitu 29 kalimat. Kalimatnya ya. Dan jumlah huruf dalam suratul Fatihah yaitu 155 atau 156 huruf. Dalam kitab kalau jumlah ayatnya 7 sahabat Al-Mathani, ya. Dalam kita punya namanya jumlah ayat, terus jumlah kalimat, jumlah huruf. Ayo. Dalam kitab Kasyifatu saja dijelaskan qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah ay amalan la i'tiqadan. Amalan la i'tiqadan, amalan kita amalkan, kita baca la i'tiqadan dalam masalah khilafiyah. Ayo. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayah minha. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa sahahahu wa yakfi fi thubutiha amalan ay hukman li dhanni kama galahu Syekhul Islam fi Fathil Wahhab. Kalau dibilang Syekhul Islam dalam fuqaha Syafi'iyah yang dimaksud adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi Syekhul Islam dalam masalah siapa namanya itu fikih Syafi'i, fikih Syafi'i itu maksud adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Ayo. Dalam kitab Rahmatul Ummah dijelaskan, waqtalafu fil basmalah
Faqala Syafi'i wa Ahmad hiya ayatun minal Fatihah. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, basmalah itu termasuk ayat dari surat Fatihah. Begitu juga pada surat-surat yang lain. Itu ya. Tajibu qira'atuha ma'aha. Tajib, wajib. Tidak baca basmalah tidak sah salatnya. Ayo. Wa qala Abu Hanifah wa Malik laisat minal Fatihah fala tajib. Tajib ya. Kisah seputar basmalah. Inna ba'das salihin min ahli al-maghrib ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya, ini ada satu orang ulama Maghrib mimpi Rasulullah, ketemu, tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, terjadi perbedaan antara ulama. Malik, Abu Hanifah mengatakan begini, Syafi'i wa Ahmad mengatakan begini di masalahnya basmalah. Syafi'i wa Ahmad mengatakan basmalah itu termasuk ayat di surat Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca bisa batal salatnya. Imam Malik sama Abu Hanifah mengatakan bukan termasuk Fatihah dan tidak batal salatnya. Yang mana yang betul ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, dia ayat dari basmalah, cuman jangan dihukumi batal bagi orang yang tidak baca. Jadi dua-duanya dapat. Dia ayat minha walakin la tahkum bi butlani man lam yaqra'ha. Ketika ya Faqala ya Rasulullah halil basmalah ayatun minal Fatihah? Faqala na'am hiya ayatun minha walakin la tubtilu salata tarikiha. Ya, dikasih jawaban sama Rasul wasat untuk kedua belah pihak sambung. Ayo. Artinya sesungguhnya sebagian orang saleh dari negara Maghrib berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah basmalah termasuk dalam ayat suratul Fatihah? Maka beliau menjawab, benar, akan tetapi janganlah kamu menghukumi batal bagi yang tidak membacanya. Bacanya ya. 6. Suratul Fatihah harus dibaca ketika berdiri dalam sholat fardu. Karena kalau sholatnya sholat fardu sama kayak takbiratul ihram, maka wajib baca Fatihahnya dibaca dalam posisi berdiri. Tidak boleh dulu untuk baca Fatihah ya. 7. Seluruh bacaan Fatihah harus didengar oleh diri sendiri. Tidak cukup dibaca dalam hati dan sholatnya tidak sah. Tidak sah. Misalnya satu orang gini, kenapa begini? Kepingin khusyuk sholat, tidak sah sholatnya. Harus dilafadzkan sehingga di telinganya dia dengar. Ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat al-Imam Malik cukup dengan menggerakkan bibir. Kalau misalnya kita tidak pakai dengar, tidak pakai melafadzkan, cuman bibir kita gerak, tapi tidak ada suara sama sekali. Itu menurut mazhab Malik sah, mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kalau tidak gerak bibirnya dari awal Fatihah saya hampir dari awal sampai akhir salat, itu batal salatnya menurut kesepakatan seluruh ulama. Gitu ya. Meskipun tidak didengar oleh diri sendiri. Dalam kitab Mawsu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah telah dijelaskan, wala yahsulul adhkarul wajibatu awil mustahabbatu fis salati wa ghairiha indal jumhur bimujarradi tahrikil lisani bi ghairi sautin asla bal la budda min sautin wa aqalluhu ay yusmi'a nafsah wa fil haditsil qudsi ana ma'a abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat syafatahu. Ada wa taharrakat syafatahu ya. Wa qala Syaukani lam yarid ma yadullu ala istirati ay yusmi'a nafsahu bal yasduqu alaihi. Syaukani pengarang kitab Nailul Autor. Itu ya. Bal yasduqu alaihi annahu qaulun bi mujarrad talaffudhi wa huwa tahrikul lisani wa illam yusmi' nafsah. Lain halnya bagi seseorang yang tuli tidak dapat mendengar. Kalau tuli tidak bisa dengar, mau gimana lagi, mau dikeraskan suaranya sampai tetap saja tidak dengar dia. Gitu ya. Atau di sampingnya terdapat suara yang keras yang atau ada mikrofon, ada sound dan lain-lain. Dia mau dikencangkan bagaimanapun tidak bakal dengar suara Fatihahnya dia. Harus ma'dzur. Ayo. Ma'dzur dari segi apa? Ma'dzur dari segi dia tidak bisa mendengarkan Fatihahnya dia. Padahal dia sudah ngeraskan suara seukuran normal. Gitu ya. Untuk mendengar bacaannya, maka wajib untuk lebih mengeraskan suaranya yang sekiranya jika tidak terdapat penghalang maka dia akan mendengar suara bacaannya. 8. Di antara ayat-ayatul Fatihah tidak boleh diselingi dengan zikir-zikir yang lain. Yang lain yang putus padanya ya. Dan jika diselingi maka wajib mengulang bacaan Fatihahnya dari awal ya. Tasjid tatkala membaca suratul Fatihah. Terdapat 14 tasjid pada suratul Fatihah, yaitu tasjid huruf lam pada lafaz bismillah,
Iya. 2. Tasdid huruf ra pada lafaz Ar-Rahman. Nah. 3. Tasdid huruf ra pada lafaz Ar-Rahim. 4. Tasdid huruf lam jalalah pada lafaz Alhamdulillah. Tasdid huruf ba pada lafaz Rabbil Alamin. 6. Tasdid huruf ra pada lafaz Ar-Rahman. 7. Tasdid huruf ra pada lafaz Ar-Rahim. 8. Tasdid huruf dal pada lafaz Maliki Yaumiddin. 9. Tasdid huruf ya pada lafaz Iyyaka na'budu. 10. Tasdid huruf ya pada lafaz wa iyyaka nasta'in. 11. Tasdid huruf shad pada lafaz ihdinas siratal mustaqim. 12. Tasdid huruf lam pada lafaz siratal ladzina. 13, 14 tasdid huruf dhad dan lam pada lafaz an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 14 tasdid yang perlu kita perhatikan posisinya. Kalau kita tinggalkan 1 dari 14 maka akan kurang jumlah hurufnya dan akan menyebabkan jumlah bacaan Fatihahnya tidak sah. Kalau bacaan Fatihahnya tidak sah menyebabkan sholatnya juga tidak sah. Ayo. Keutamaan baca suratul Fatihah. Ayo. Pendek. Panjang. Cukup panjang. Baik masih. Ayo. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'adul qudri unza wa zakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla adqiya ulama nahda bil khairi wa nufa kulla syarr Rabbana wa aslih lana kulla syuhur wa akhira birridha minkal uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa aghfir wastur anta akramu man satar wa salawatullahi kashal mustafa majil haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kiramin syurafa wa ala sahabil masabihil ghuraf Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Al-Fatihah lirahmati rasulullah min al-anbiya wal awliya wal asbiya summa al-imam Syafi'i jami'al fuqaha Syafi'i jami'al ulama Muhammadiyya wal muhaddithin wa qurra'u mufassirin wa wal awliya ajma'in jami'a ashab rasulullah wa ta'ala al-bari subhanahu wa ta'ala wa lima la billah al-hayy wa Abdullah bin Ahmad insyaallah ta'ala wa ta'ala hadith wa Abdullah wa ta'ala ثم إلى روح ميلاد رمي علي ميتها مي علي بحماتي ثم إلى روح الحبيب زين الشكر ثم إلى روح أبي بكر على بن محمد بن حسين ثم إلى روح جميع أولي لكن وأمل المحسن حسين الجوفري وأوصلهم وأفرهم أن الله يغفر لهم ويتغشهم بالرحمة أن الله يجعل رجال في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين أن الله يكمل العافية الحبيب دائما أوصنا بكل نحسن ويغفر حفيد وهيب سأل أبو بكر المشهور حسين المرجيلاني وجميع من شيخنا في الدين أن الله يحفظ ويرعاهم ويتبقاهم ويتولى بقاهم فينا يا رب العالمين نكون صالحين جامعين شاملا لخيرات الآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.